Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul 7, yaitu Semantic Network dan Frame. Nah, kemarin di modul 6 itu kakak ada bilang kalau Semantic Network dan Frame itu dipelajari di modul 8. Itu kakak salah bilang, yang benar tuh di modul 7. Nah, jadi seperti yang udah kita pelajari di modul sebelumnya, yaitu teknik untuk representasi pengetahuan itu ada 4, dan production rules itu udah kita pelajari di modul 6. Sekarang kita akan belajar teknik representasi yang semantic network dan frames representation. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke teknik yang pertama, yaitu semantic network. Nah, semantic network adalah sebuah representasi pengetahuan dalam bentuk entity dan relasi yang disajikan dalam bentuk graf. Di sini ada contoh untuk semantic network. Burung adalah hewan. Secara umum, burung aktif pada siang hari. Secara umum, burung berpindah dengan cara terbang. Albatros adalah sejenis burung, dan lain sebagainya. Berdasarkan fact tersebut, kita dapat membuat sebuah graf yang merepresentasikan semantic network. Setiap entity dalam facts tersebut diwakili oleh node, dan relasi diwakili oleh link dalam graf. Link dipergunakan untuk menghubungkan node yang satu dengan node yang lain. Sebuah node dapat memiliki slot yang ditunjukkan oleh link yang memiliki nama. Facts tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk graf. Kita lihat gambarnya. Nah, kalian pasti udah familiar untuk membuat graf semacam ini karena udah pernah kita pelajari di semantic web. Oke, kita lihat gambar 81 ini. Nah, yang termasuk node di sini itu yaitu burung, hewan, terbang, kiwi, coklat, malam hari, Kim, berjalan, albatros, hitam putih, siang hari, Albert, dan Rose. Oke. Terus linknya ini yang tanda panah, ya. Dan kita lihat di node burung itu dia punya 3 slot, yaitu is a, jadi burung adalah hewan. Terus cara berpindah, burung cara berpindahnya dengan terbang. Burung aktif pada siang hari. Nah, di modul juga dikatakan slot is a berisi nilai hewan, slot aktif pada berisi nilai siang hari, dan slot cara berpindah yang berisi nilai terbang. Oke, jadi ini masih gampang ya. Semantic network juga menganut konsep inheritance atau pewarisan sifat. Inheritance memungkinkan sebuah instance mewarisi sifat-sifat objek yang ada di kelasnya. Sebagai contoh, Albert dan Rose memiliki sifat dapat berpindah dengan cara terbang, walaupun keduanya tidak memiliki slot cara berpindah secara eksplisit. Kita lihat di sini Albert sama Rose slotnya itu cuma is a, nggak ada slot cara berpindah. Nah, hal ini dimungkinkan karena Albert dan Rose mewarisi slot cara berpindah dari albatros, ya. Dan albatros mewarisi slot cara berpindah dari burung. Nah, jadi walaupun si Albert dan Rose ini nggak punya slot cara berpindah, tapi dia mewarisi cara berpindah itu dari albatros, dan albatros kita lihat juga nggak punya slot cara berpindah, tapi albatros memiliki slot cara berpindah itu yang diwarisi oleh burung. Oke, sampai sini masih paham ya? Nah, semantic network tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk program sebagai berikut. Jadi di sini kita buat knowledge base untuk semantic network. Seperti biasa, burung is a hewan, albatros is a burung, dan lain sebagainya. Gitu juga kita ikuti aja grafnya. Cara berpindah juga seperti itu. Cara berpindah burung, cara berpindah terbang, kiwi cara berpindah berjalan. Nah, di sini ada rules. Oke, kalau predikat cara underscore berpindah yang 2 ini itu untuk entity yang punya slot cara berpindah atau relasi cara berpindah yang udah jelas tadi ya, ada nilainya terbang dan berjalan. Tapi gimana dengan entity yang nggak punya slot cara berpindah seperti ini tadi,
albatros, albert, rose itu kan nggak punya slot atau relasi cara berpindah, tapi dia mewarisi slot cara berpindah dari induknya. Oke, maka dibuatlah sebuah rule ya, cara underscore berpindah x, metode argumennya yang artinya x ini cara berpindahnya itu seperti apa disimpan di variabel method jika x adalah anak dari super x. Maksudnya x ini itu punya induk yaitu super x. Misalkan kayak ini tadi, Rose dia punya induk albatros, terus nanti albatros punya induk burung. Nah, maka dari situ didapat nanti cara berpindahnya. Oke, dan ada satu syarat lagi. Nah, ini rekursif cara berpindah ya. Nanti kalau misalkan udah dapat nih induknya, ya udah cara berpindahnya dilihat dari induknya itu, baru disimpan ke variabel method dan nanti di-outputkan. Oke, jadi dia dicek dulu induknya itu siapa, punya nggak slot cara berpindah. Kalau punya, ditampilkan metodenya itu atau cara berpindahnya seperti apa. Oke, di sini juga ada predikat aktif pada burung siang hari, kiwi malam hari. Nah, rule yang ini juga untuk menentukan entity yang nggak punya slot atau relasi aktif pada, jadi dia mewarisi. Nah, ini sama juga jalannya seperti rule yang cara berpindah tadi. Terus gitu juga dengan predikat warna. Kiwi warnanya coklat, albatros warnanya hitam putih. Nah, rule yang ini untuk mencari entity yang nggak punya slot warna, tapi dia mewarisi relasi atau slot warna itu dari induknya. Oke, nanti ini kita coba jabarkan setelah udah kita masukkan query ke Prolog. Nah, yang ini juga nanti kita jelasin setelah udah kita buat ke Prolog. Oke, sekarang knowledge base yang ini dibuat di text editor kalian. Setelah knowledge base-nya udah dibuat ke text editor, terus langsung aja kita consult. Oke, kita coba tanya ke Prolog. Nah, Rose ini termasuk ke dalam apa? Rose is a, disimpan hasilnya di dalam variabel x. Nah, ternyata Rose adalah albatros. Oke, kalau kita cek knowledge base-nya, nah, tadi query-nya Rose is a, x. Jadi, Prolog langsung aja ngecek di knowledge base-nya predikat is a yang argumennya itu Rose, argumen pertamanya Rose, terus dicek argumen keduanya apa, ternyata langsung ada nih albatros, maka dihasilkan x sama dengan albatros. Oke, nah sekarang query yang kedua, sebelum kita buat cara underscore berpindah kim, x ini menggunakan fact, kita buat yang tanpa menggunakan fact dulu, biar kita bisa lihat bedanya. Nah, query ini itu bertujuan untuk mengetahui si kim ini cara berpindahnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba yang pakai fact. Oke, jangan lupa ditutup kurungnya. Oke, jadi kalau dia tanpa fact, dia hasilnya ada dua, berjalan dan terbang. Tapi kalau pakai fact, hasilnya cuma berjalan. Oke, coba kita lihat gambarnya. Si Kim nggak punya relasi atau slot cara berpindah, jadi dia mewarisi cara berpindah dari si Kiwi yang nilainya itu berjalan, ya, x sama dengan berjalan. Nah, si Kiwi ini punya induk, atau si Kiwi ini dia termasuk burung, ya, yang cara berpindahnya itu terbang. Nah, karena di rule tadi itu dia mencari sampai ke induk atau ke entity yang paling awal,
yang punya slot cara berpindah, makanya dihasilkan lagi X sama dengan terbang. Tapi kalau kita pakai fact, nah si Kim ini cuma punya cara berpindah berjalan yang diwariskan oleh si Kiwi. Oke, sekarang kita coba jabarkan query yang cara berpindah Kim, X. Nah, maka Prolog langsung mengecek rule yang ini. Tapi tadi kalau misalkan argumennya ini burung atau kiwi, maka dia mengecek predikat cara underscore berpindah yang ini dulu. Tapi ini karena argumennya itu Kim, yang artinya nggak ada di kedua predikat ini, maka dia langsung ke rule yang ini. Oke, ini rule-nya, lalu langsung kita masukkan argumennya. Metodenya kita ubah jadi variabel X saja sesuai dengan query. Nah, X di sini itu si Kim. Oke. Sekarang kita cek faktanya. Kim is a kiwi. Berarti super X-nya adalah kiwi. Oke. Kita ganti argumen yang ini jadi kiwi. Nah, setelah itu kita cek syarat yang kedua. Setelah itu, Prolog akan mengecek syarat yang kedua, ditelusuri knowledge base-nya, dan ternyata ada predikat cara underscore berpindah yang argumen pertamanya yaitu kiwi, dan argumen keduanya nilainya adalah berjalan. Maka metode ini atau variable X yang ini itu sama, diganti nilainya dengan berjalan. Nah, yang ini juga. Maka hasil yang pertama X sama dengan berjalan. Oke, setelah itu syarat yang kedua itu dicek lagi. Apakah ada nilai yang lain dari cara berpindah si kiwi ini. Kita boleh aja X nya langsung kita ganti jadi kiwi. Ini super X. Dan metodenya ganti aja jadi variable X. Oke, syarat yang pertama dicek super X dari si kiwi ini siapa. Ternyata super X nya adalah burung. Maka nilai super X nya kita ganti jadi burung. Nah, syarat yang pertama udah, langsung ke syarat yang kedua. Dicek di knowledge base, ternyata ada nilainya terbang. Kita ganti nilai X-nya jadi terbang. Bisa langsung diganti di sini kayak tadi, atau kita ganti aja lah di sini langsung. Dan X yang kedua nilainya adalah terbang. Oke. Nah, setelah itu Prolog akan ngecek lagi yang cara berpindah burung ini, apakah masih ada lagi cara berpindahnya. Burung super X.
Oke, dicek. Syarat pertama, burung is a hewan. Super X-nya hewan. Oke. Lalu dicek syarat yang kedua, hewan, cara berpindahnya. Ternyata nggak ada. Itu prolog akan mencoba mencari cara berpindah hewan itu dengan rule yang ini tadi, yaitu recursive case-nya. Oke, dicek syarat yang pertama di knowledge base, ternyata nggak ada juga. Berarti recursive case yang ini itu gagal. Kenapa langsung gagal? Karena recursive case ini dia pakai operator dan yang ditandai dengan tanda koma, maka jika salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi, maka syarat yang lain juga tidak terpenuhi. Oke, lalu dia langsung manggil recursive yang sebelumnya. Dan nilai X-nya tuh nggak diketahui. Ini tadi si burung juga asalnya dari recursive case kiwi. Kiwi tadi asalnya dari Kim. Nah, karena recursive awalnya itu kan si Kim, jadi dia manggil recursive sampai ke yang argumennya si Kim. Dan nilai X-nya tidak diketahui, yang akan menghasilkan output false. Oke, sampai sini paham? Mungkin ini kurang rapi ya, kalau kalian mau rapi di tab-tab aja. Oke, ini untuk query yang cara berpindah Kim, X tanpa menggunakan predikat fact. Sekarang kita coba query yang menggunakan fact. Oke, ini query-nya. Nah, prolog langsung akan mengecek rule yang predikatnya itu fact. Jadi di sini ada dua rule yang predikatnya itu fact. Oke. Nah, di rule pertama ini itu predikat fact yang argumennya itu juga fact, tapi dengan huruf besar. Artinya dia variabel. Terus syaratnya itu fact itu sendiri, operator cut. Jadi setelah diketahui fact-nya ini, dia langsung skip. Ya, langsung di-cut. Nah, fact itu sama dengan relasi, terus argumen pertama, argumen kedua. Relasi itu yang ini, aktif pada, cara berpindah, is a. Pokoknya yang predikat di depan ini tuh relasinya. Terus argumen satu tuh kiwi, burung. Ya, pokoknya argumen satu yang di awal. Lalu argumen dua yang kedua, argumen yang kedua. Oke, langsung aja kita jabarkan biar lebih jelas untuk rule fact yang ini. Oke. Prolog akan mengecek rule yang ini untuk mengetahui fact-nya. Oke. Jadi langsung kita masukkan argumennya. Cara berpindah Kim. Yep. Nah, ini kenapa bentuknya bisa seperti ini? Nanti ada penjelasannya di modul. Setelah ini kita jelaskan. Oke. Nah, argumen fact ini itu isinya yang ada di dalam kurung. Jadi fact itu
sesuai dengan query-nya, yaitu cara underscore berpindah kim, x. Nah, selanjutnya syarat yang pertama itu adalah fact sama dengan titik 2, relasi 1, argumen 1, argumen 2. Nah, ini langsung kita masukkan nilai argumennya dulu. Oke, relasi nih ya, bukan relasi 1, relasinya itu adalah cara underscore berpindah. Terus argumen satunya adalah kim, argumen 2-nya itu x. Lalu is a, argumen 1 tadi kim, super argumennya belum diketahui. Selanjutnya super fact, relasinya cara berpindah, super argumennya belum diketahui, argumen 2-nya juga belum diketahui. Argumen 2-nya buat aja jadi x ya, walaupun nilainya belum diketahui biar sama. Lalu fact, super fact. Oke. Selanjutnya nah, bentuk seperti ini itu nanti hasilnya jadi cara berpindah. Nah, kenapa bisa seperti ini itu penjelasan di berikutnya, itu kakak jelaskan. Oke, terus syarat yang kedua, kim is a super argument. Maka kakak akan mengecek di knowledge base kim itu is a apa. Nah, ternyata kim is a kiwi, berarti super argumennya adalah kiwi. Nah, yang ini juga bentuknya jadi cara berpindah. Super argumennya tadi udah diketahui yaitu kiwi, x. Oke. Setelah itu dicek yang ini fact sama dengan cara berpindah kim, x. Nah, nilai x-nya kan belum diketahui, maka harus kita cari nilai x-nya, yaitu di knowledge base-nya tadi menggunakan rule yang ini. Seperti tadi, kim, x is a, x-nya kim, lalu super x sesuai dengan rule yang tadi. Cara berpindah super x, x. Nah, dicek syarat yang pertama, kim super x-nya itu apa? Dan ternyata kim itu super x-nya adalah kiwi. Ini masih sama yang tadi. Super x-nya berarti di sini kiwi. Oke, dicek syarat yang kedua dan hasilnya adalah berjalan. Nah, sekarang nilai x-nya udah diketahui yaitu berjalan. Jadi langsung kita masukkan ke yang ini tadi. X-nya berjalan, terus di super fact-nya nilai x-nya juga berjalan.
Oke, super fact-nya udah diketahui. Maka nilai super X-nya langsung kita ganti dengan yang ini tadi. Cara berpindah kiwi berjalan. Nah, jadi udah sesuai nih dengan yang ini tadi. Dengan query-nya. Kita buat lagi di sini cara berpindah Kim. Tadi ya, setelah udah diketahui ini, langsung nilai X-nya itu dimasukkan ke nilai X yang ada di query-nya, seperti biasa. Ya, kita ganti jadi berjalan. Oke. Nah, setelah itu, di sini ada rule satu lagi. Kan nilai fact dengan huruf besar ini udah diketahui. Kita masukkan dulu Kim berjalan. Nah, di sini otomatis juga udah ada nilainya. Cara berpindah Kim berjalan. Oke, setelah itu nilai X-nya ini kan tadi nilai X kan berjalannya, itu langsung di-outputkan dan di-cut. Dia nggak melakukan pencarian lagi, sehingga hasilnya langsung X sama dengan berjalan. Nah, kalau tadi yang sebelumnya, dia kan mencari lagi kan. Mencari lagi apakah ada metode yang lain. Sedangkan ketika menggunakan predikat fact, di sini ada operator cut, dia langsung mengoutputkan nilai X-nya, yaitu sama dengan berjalan. Oke, sampai sini paham? Mungkin ini bisa kalian pahami lagi. Sintaksnya agak panjang ya syarat-syaratnya. Oke, sampai sini paham lah ya. Sekarang kita coba query yang ini. Oke, nilainya siang hari. Jadi kalau tanpa menggunakan fact, dia mencari lagi sampai hasilnya itu false. Nah, aktif pada Albert, when ini itu sama pencariannya atau rule-nya mirip dengan yang cara berpindah. Dicarinya si Albert itu sama dengan apa, super X-nya apa, lalu dilihat super X-nya itu memiliki relasi aktif pada yang hasilnya disimpan ke dalam variabel aktif. Kalau kita lihat gambarnya Albert. Nah, ini Albert. Dicari super X-nya yaitu albatros. Terus dari albatros dicari lagi nih. Karena albatros ini nggak punya relasi aktif pada, maka dicari lagi si super X dari albatros yaitu burung. Nah, burung punya relasi aktif pada yang nilainya siang hari, maka di-outputkan siang hari. Jadi begitu, dia dicari berdasarkan super X-nya atau induknya. Sama kayak yang cara berpindah gitu juga. Nah, begitu juga dengan yang predikat warna ya. Kalau tanpa menggunakan fact, cara pencariannya itu seperti itu. Selanjutnya yang ini warna Kim X. Oke, jadi warna si Kim ini adalah coklat. Sama juga kayak yang kita buat tadi di predikat cara berpindah dengan menggunakan predikat fact, dia langsung mengeluarkan nilai X-nya.
Kalau kita lihat di gambarnya, Kim nggak punya relasi berpindah, maka dia mencari induknya atau super X-nya, yaitu si Kiwi. Ya, apakah Kiwi punya relasi warna? Ternyata ada. Kiwi punya relasi warna, yaitu coklat. Nah, karena dia menggunakan predikat fact, tadi ada operator cut, dia nggak akan dilakukan pencarian lagi, jadi langsung di-outputkan si coklat aja. Kalau nggak menggunakan ini predikat fact, dia akan mencari sampai ke super X yang paling awal, dicek apakah dia punya relasi warna atau enggak. Kalau enggak, langsung aja di outputkan false. Nah, gitu gampangnya. Kalau fact dia langsung di skip pencarian selanjutnya. Oke. Nah, ini di rules tadi itu di fact itu ada bentuknya seperti ini kan. Fact sama dengan titik 2, terus ada tanda kurung siku, ada argumennya apa. Nah, dalam program tersebut terdapat sebuah predikat fact yang disebut unif, di mana predikat ini berfungsi untuk menguraikan sebuah term menjadi term baru. Sebagai contoh nih, fact sama dengan terus ada argumennya umur, 20. Hasilnya jadi seperti ini, fact sama dengan umur 20. Kita coba di prolog. Nah, ini harus huruf besar ya, karena dia variabel yang nanti akan mengoutputkan sebuah nilai. Tanda kurung siku ya, jangan salah. Nah, hasilnya seperti ini. Argumen yang pertama ini menjadi relasinya, lalu argumen yang berikutnya itu akan menjadi argumen dari relasi itu. Nah, kalau yang kedua persegi Oke, ini kebalikan dari query yang pertama. Persegi underscore panjang, terus argumennya 10,5. Nah, yang ini dia akan memberikan nilainya dulu ke sebuah variabel. Kalau yang tadi variabel yang sudah punya sebuah nilai, tapi kalau yang ini nilai itu yang dimasukkan ke variabelnya. Jadi hasilnya L sama dengan tanda buka kurung siku persegi panjang. Nah, dia kebalikannya. Hasilnya akan jadi query yang seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Paham nih bedanya ya? Jadi, query yang seperti ini itu disebut dengan unif, dimana dia membuat term baru. Selanjutnya kita masuk ke frame. Oke. Nah, semantic network dan frame ini itu dia sama-sama menggunakan konsep object oriented atau orientasi objek. Jadi ada objeknya, terus ada atributnya. Kalau di semantic network, atribut itu adalah relasinya, ya. Terus ada nilai dari relasi itu atau nilai dari atributnya. Juga kedua representasi pengetahuan ini sama-sama menggunakan konsep inheritance, yang artinya atribut di suatu objek atau relasi di suatu objek itu bisa diturunkan ke objek lainnya. Atau nanti ada yang namanya kelas dan subkelas. Ya. Sekarang kita lihat dulu di sini ada contoh gimana caranya mengconvert semantic network, skema semantic network itu ke frame. Ya. Di skema semantic network ini itu ada objek atau entitinya baseball player yang punya relasi batting average nilainya 252, lalu ada objek pitcher yang punya relasi batting average juga karena udah diturunkan dari objek baseball player ini. Di sini konsep inheritance-nya. Begitu juga dengan objek yang fielder, ya, dia punya relasi batting average juga. Setelah itu di sini ada objek 3 finger brown. Dia adalah instance dari pitcher.
yang mana punya relasi atau atribut tim yang nilainya adalah Chicago Cubs. Terus di sini juga ada Pee Wee Reese, dia instance dari fielder yang mana punya tim juga, Brooklyn Dodgers namanya. Oke, ini semantic network. Gimana kalau mau kita buat ke frame? Oke, jadi baseball player ini itu dibuat di sebuah kelas. Oke, kelas utamanya ya, baseball player. Terus atributnya nih, is a, batting average, bats, team, itu atributnya. Terus setelah tanda titik 2 itu adalah nilai dari atributnya. Dart male, nilai batting average-nya 252, terus nilai bats-nya equal to handed. Nah, atributnya ini bisa ditambahin. Walaupun di semantic network ini nggak ada. Terus ada kelas fielder. Oke, jadi nanti ada kelas, ada subkelas. Si fielder ini adalah subkelas dari si baseball player, yang mana punya atribut is a yang udah diturunkan dari kelas baseball player, ya, is a baseball player. Terus ada atribut batting average juga. Nah, lalu ada Pee Wee Reese, ya, ini instance dari si fielder. Ini salah ya, bukan baseball player tapi fielder. Nah, ini Pee Wee Reese ini juga subclass dari fielder. Jadi konsep inheritance-nya itu di situ. Nah, punya atribut tim Brooklyn Dodgers. Oke. Nah, data asli yang akan direpresentasikan itu jumlahnya akan lebih banyak dari ini. Nah, jadi di sini semantic network mempunyai kelemahan. Kalau jumlah datanya itu banyak, otomatis kita akan membuat node yang lebih banyak lagi, baik untuk objeknya ataupun nilai dari relasi atau atributnya. Sementara kalau di frame, kita cukup membuat sebuah kelas, terus atribut dan nilai atributnya itu dimasukkan aja ke kelas itu, dan kelihatan akan seperti bingkai, makanya namanya itu frame. Jadi frame memiliki keunggulan daripada semantic network, ya, paham? Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke frame yang ada di modul. Di sini ada contoh skema untuk frame. Oke, dalam contoh ini terdapat general class birds, ya, dan semua bird mempunyai atribut flying, feathered, dan color. Jadi si objek birds ini itu punya atribut flying, feathered, dan color. Atribut flying dan feathered mempunyai nilai boolean dan diset dengan true, yang berarti semua bird mempunyai atribut flying true dan atribut feathered true. Ya, ini ditandai dengan huruf T ini. Lalu atribut color dalam hal ini tidak diisi, yang berarti semua bird mempunyai warna sendiri, warnanya dapat bervariasi. Makanya dibuat di sini kosong. Dari subclass bird, pet canaries mempunyai color yellow dan ravens mempunyai color black. Jadi ada subclassnya pet canaries sama ravens. Pet canaries colornya itu yellow, ravens colornya itu black. Oke, makanya di sini tadi dibuat kosong agar supaya kelas atau subclass dari birds ini tuh bisa punya warna yang bervariasi. Setelah itu di pet canaries itu dia ada atribut owner. Ownernya itu juga dikosongin, yang artinya setiap subclass dari pet canaries ini bisa punya owner yang berbeda-beda. Oke, terus subclassnya itu ada Tweety dan Chippy. Atau Tweety dan Chippy ini itu disebut dengan instance, ya. Dengan kata lain, semua instance dari kelas pet canary mempunyai atribut color yellow, feathered true, flying true, dan ownernya bervariasi untuk setiap instance, ya. Jadi si Tweety dan Chippy ini yang merupakan instance dari pet canaries itu punya atribut color, owner, dan flying juga feathered. Jadi nggak cuma si owner aja, ya, karena atribut yang ada di subclassnya itu udah diturunkan. Atribut yang ada di kelas yang awal atau kelas induknya itu udah diturunkan ke subclassnya, makanya bisa digunakan. Setiap instance atau objek dari kelas Raven mempunyai color black, feathered true, flying true, tetapi tidak mempunyai atribut owner.
Ini si Ravens dia punya instance yaitu Edgar. Edgar ini atributnya itu nanti cuma flying, feather, sama color ya, karena di kelas Ravens-nya itu atributnya cuma color. Kalau tadi si Tweety sama Chippy itu punya atribut owner karena di kelas Pet Canaries-nya ada atribut owner. Oke, jadi si Edgar itu cuma mempunyai atribut yang udah diturunkan ke dia. Selanjutnya, dua instance dari Pet Canary yaitu Tweety dan Chippy mempunyai owner John dan Mary yang merupakan instance dari kelas person. Instance Pet Canary Chippy mempunyai atribut dibatasi oleh kelas Pet. Dokter hewan, vet, yang merupakan instance dari kelas person. Oke, jadi tadi si Tweety itu ownernya John. John itu instance dari person. Instance itu jenis atau contohnya ya. Kayak kelas person, ya udah jenisnya atau contohnya itu apa. Atau hasilnya itu apa. Yaitu si John di sini. Terus ada juga Mary. Jadi kelas Chippy ini atau instance Chippy punya owner namanya Mary. Mary itu instance atau a kind of dari person. Ya. Dan di Chippy, di instance Chippy ada atribut vet, ya. Vet ini bisa ditambahin atau fungsinya untuk tadi membatasi kalau ownernya itu cuma boleh dokter hewan, ya. Vet di sini vetnya itu adalah Sally. Sally a kind of vet. Sally itu instance dari vet, ya. Sally adalah seorang dokter hewan. Dan vet di sini itu instance dari person. Oke, paham ya? Sampai di sini. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa di instance Chippy ini itu bisa ditambahkan atribut vet, padahal di kelas sebelumnya atau di kelas induknya itu nggak ada atribut vet. Sementara waktu di instance Edgar ini dia nggak bisa punya atribut kalau nggak ditambahin atribut itu di kelas induknya. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita cek. Nah, si atribut vet ini termasuk atau instance dari kelas person. Begitu juga dengan owner. Owner merupakan instance atau termasuk ke dalam person. Makanya di sini bisa ditambahkan atribut vet karena vet dan owner itu sama-sama merupakan person, merupakan orang, manusia. Makanya bisa ditambahin di atribut untuk instance-nya walaupun di kelas induknya itu nggak ditambahin. Asalkan dia jenisnya sama, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke codingan tadi, kakak mau bilang kalau yang ini itu nggak salah ya. Jadi si Piwiris itu juga instance dari baseball player. Piwiris instance dari fielder, juga instance dari baseball player. Kalau udah memakai konsep inheritance, artinya mereka saling terhubung. Oke. Nah, di sini codingannya ada fakta atau predikat atribut yang argumennya itu adalah objeknya. Argumen pertama adalah objeknya, terus argumen keduanya adalah properti dari atributnya. Ya. Oke, terus yang ketiga itu adalah nilai dari propertinya atau nilai dari atributnya. Setelah itu ada fakta atau predikat is a. Pet Canaries is a bird, Ravens is a bird, vet is a person, sesuai dengan skema frame yang tadi. Selanjutnya ada predikat a kind of, ya. Jadi dibuat aja predikat a kind of-nya atau fakta a kind of-nya sesuai dengan skema frame yang di atas. Lalu di sini ada rule untuk subclass, an instance, dan value. Jadi rule untuk subclass ini ada dua. Yang pertama itu base case-nya, yang kedua adalah recursive case-nya, sama juga dengan an instance dan value. Di sini subclass punya argumen kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 adalah subclass dari kelas 2 jika kelas 1 is a kelas 2. Oke, jadi kalau misalkan subclass, kalau udah
pakai konsep subclass, artinya kelas 1 itu sama dengan kelas 2. Yang ada di kelas 1 itu bisa dipakai oleh kelas 2, seperti itu. Nah, yang recursive case-nya itu untuk mencari subclass kalau misalkan dia udah ada beberapa tingkatan. Gitu juga dengan an instance. Objek itu merupakan instance dari kelas jika objek adalah jenis dari kelas itu. Ya, terus yang recursive case-nya juga untuk mencari instance kalau udah ada beberapa tingkatan. Lalu yang value objek punya properti dan nilai dari properti atau value jika objek adalah atribut. Jika objek memiliki atribut yang ada properti dan nilai dari properti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke query-nya. Langsung aja di consult untuk knowledge base yang free. Nah, kita coba query yang pertama, an instance. Nah, di sini query-nya akan mencari tahu instance apa aja yang ada di skema frame tadi. Oke. Nah, jadi ini dia daftar instance yang ada di skema frame tadi. Edgar itu instance dari Ravens, Tweety instance dari Pet Canaries, dan seterusnya. Sekarang kita coba jabarkan query-nya. An instance x, y. Oke, jadi pertama kali dia akan ngecek base case-nya ya, rule yang base case. Atau rule yang punya predikat an instance pertama kali di knowledge base-nya. Dengan catatan argumennya harus sama. Ingat lah ya. Oke. Jadi di sini objek dan kelas itu disimbolkan dengan x, y. Jadi sama ya, jangan bingung. Oke. Selanjutnya, dia akan ngecek syaratnya. Oke, syarat dari rule ini adalah a kind of object, class. Jadi dicek fakta atau predikat a kind of yang pertama dari knowledge base-nya. Yaitu argumennya adalah Edgar dan Ravens. Langsung aja kita ganti nilainya. Oke. Nah, berarti langsung ketemu ya untuk objek dan kelasnya. Kita ganti objeknya Edgar dan Ravens. Nah, langsung keluar outputnya. X-nya itu Edgar, Y-nya itu Ravens. Oke, setelah itu dia ngecek fakta a kind of yang kedua dengan argumen Tweety dan Pet Canaries. Ini masih base case ya, karena masih ada nih predikat a kind of yang argumennya itu selain Edgar dan Ravens. Tweety Nah, berarti langsung aja diganti Tweety Pet Canaries. Nah, udah langsung dapet dia. X sama dengan Tweety, Y sama dengan Pet Canaries.
Kalau kita cek di hasil prolognya tadi sama ya, Edgar Ravens, Tweety Pet Canaries. Sekarang kita lanjut. Sekarang a kind of yang ketiga. Chippy dan Pet Canaries, tinggal gantiin aja Chippy. Pokoknya dia dicek sampai fakta kind of-nya ini selesai untuk yang base case-nya. Habis Chippy dan Pet Canaries, Sally dan Fred. Setelah itu John dan Person. John dan Person ya, sorry. Setelah itu Mary dan Person. Tinggal ganti John jadi Mary. Oke, dan ini udah sampai Mary dan Person. Setelah itu dicek dengan recursive case-nya. Nah, dari fakta kind of yang pertama juga, kan ini tadi si Edgar dan Ravens. Nah, argumen subkelasnya itu, kelas satunya itu tadi adalah Ravens ya. Oke, setelah itu dicek syarat untuk yang subkelasnya. Kan kelasnya ini belum diketahui ya. Kayak dia dicek sendiri. Subkelas Ravens, kelas. Dicek rule untuk yang subkelas dari mulai base case-nya. Jadi di situ ada is a kelas satunya itu Ravens. Ya, di sini ngikutin ini Ravens dan kelas 2. Oke, dicek syaratnya is a, dicek nih ada nggak Ravens is a, ternyata Raven is a birds. Maka kelas 2 nya nilainya adalah birds. Nah, tadi di rules yang awal itu kan dia di sini kelas kan, tapi udah masuk ke rule yang subclass. Argumen yang keduanya itu dibuat di sini kelas 2. Itu nggak ada masalah ya sama penamaan argumen, dia sama aja.
Nah, makanya kelas 2-nya tadi kan udah dapat birds. Berarti di sini nilainya tinggal kita ganti jadi birds. Oke. Setelah itu birds-nya dimasukkan ke recursive yang ini tadi, bird. Dan didapatkan tadi objeknya itu adalah Edgar. Nih ya, objek yang di sini tuh Edgar, terus kelasnya udah dapet nih, yaitu birds. Maka muncul nilainya X sama dengan Edgar, Y sama dengan kelas. Y sama dengan birds. Oke. Nih ya, Edgar dan birds. Selanjutnya, nah tadi kan udah dicek pakai base case kan, yang subclass Ravens ini. Sekarang dicek pakai recursive case. Is a kelas 1-nya itu Ravens, kelas 2-nya belum diketahui. Oh, ini jadi kelas 3. Subclass kelas 3, kelas 2. Oke. Dicek is a Ravens ada nggak di knowledge base. Nah, kelas 3-nya adalah birds. Ini agak ribet ya karena panjang kali sintaksnya. Jadi kelas 3-nya kita ganti jadi birds. Oke. Subclass birds dicek lagi. Dimulai dari base case. Pokoknya ada dicek predikat subclass yang pertama baru yang kedua. Is a kelas 1-nya itu birds, terus kelas 2. Dah dicek lagi di knowledge base. Birds itu is a apa, ada nggak? Dan ternyata tidak ada. Ya, gagal ya. Base case-nya gagal. Selanjutnya itu dicek. Ini kasih tanda X, gagal artinya. Selanjutnya dicek menggunakan recursive case-nya. Kan tadi base case sudah gagal. Sebenarnya gagal juga nih recursive case-nya, tapi Prolog tetap mencari menggunakan recursive case-nya. Kita copy aja ya. Nah, ini tadi kelas 3. Dicek dari syarat yang pertama is a birds, nggak ada juga kan, gagal. Terus subclass kelas 3-nya nggak diketahui. Ini kelas 3 ya di recursive case-nya. Kelas 3 nggak diketahui, kelas 2 juga nggak diketahui. Maka dia manggil recursive yang sebelumnya. Subclass Ravens kelas 2. Nah, ini gagal. Nah, tadi kan udah digunakan fakta kind of yang Edgar Ravens dengan menggunakan recursive case. Sekarang karena yang tadi ini udah gagal, udah dicari sampai ke dalam itu udah gagal. Selanjutnya yang kedua itu Tweety dan Pet Canaries. Kelas 1-nya berarti di sini Pet Canaries.
Oke, dicari subclass pet canaries dengan base case dari subclass yang ini is kelas satunya pet canaries, kelas 2 nya belum diketahui. Nah, dicek is apa nih, is pet canaries, ternyata dia burung, birds. Jadi di sini kelas 2 nya diganti nilainya dengan birds. Otomatis di sini juga udah dapat. Nah, tadi objeknya itu Tweety. Dan kelasnya kita udah dapat tadi birds. Ini jangan lupa diganti juga yang di sini. Oke, berarti dapat nilai X sama dengan Tweety, Y sama dengan birds. Ya, Tweety birds. Oke, dikit lagi nih. Yang ini tadi udah dicari menggunakan base case. Selanjutnya dicari menggunakan recursive case. Ini kelas 3 jadinya. Terus subclass kelas 3, kelas 2. Tadi ya is pet canaries itu birds. Yang tadi. Maka kelas 3 nya adalah birds. Terus kita cari lagi subclass birds menggunakan base case dari subclass. Subclass birds kelas 2 ya. Is a birds. Nah, kelas 2 nya ternyata nggak ada nih, gagal. Setiap ketemu birds dia gagal karena birds dia kelas utamanya. Ini kita copy aja yang tadi nih, sama dia. Ini gagal ya, X. Ini juga tadi gagal nih. Oke. Pokoknya yang ini gagal. Terus dia manggil subclass yang sebelumnya pet canaries. Gagal. Oke. Selanjutnya yaitu Chippy dan pet canaries. Langsung aja Tweety-nya kita ganti dengan Chippy. Terus dilihat Chippy a kind of pet canaries. Berarti subclassnya tetap pet canaries ya. Canaries. Nah, subclass pet canaries ini tadi juga udah ada dicari. Kita copy aja. Nilai kelas 2 nya itu birds.
Langsung aja ganti objeknya. Objeknya adalah Cipi. Kelasnya itu birds. Jangan lupa yang ini diganti juga. Maka X sama dengan Cipi, Y sama dengan birds. Oke, selanjutnya yang ini tadi kan udah dicari pakai base case. Terus dicari pakai recursive case. Ini udah ada contohnya. Udah pernah dicari. Walaupun dia pernah dicari, dia mencari lagi si prolog ini. Ini gagal juga. Oke, gagal. Langsung aja kita tadi dari Cipi Pet Canary sekarang ke Sally Vet. Ini ganti jadi Sally. A kind of Sally Vet. Subclassnya jadi Vet. Setelah itu kita cari subclass Vet. Is a kelas 1 Vet. Nah, ada nih ketemu. Vet adalah person. Maka ini langsung aja diganti nilainya person, maka di sini jadinya person. Oke. Terus yang ini berarti udah dapat. Objeknya adalah Sally, kelasnya adalah person. Sebenarnya ngeganti si subclassnya ini dulu sih, karena kepanjangan sintaksnya, jadi kakak mulai dari depan aja ngegantinya. Berarti X sama dengan Sally, Y sama dengan person. Oke. Nah, dia masih mencari apakah ada lagi. Tadi subclass vetnya udah dicari pakai base case. Sekarang subclass si vetnya itu dicari pakai recursive case. Is a kelas 1, kelas 3, kelas 1-nya adalah vet. Kelas 3-nya belum diketahui. Subclass kelas 3, kelas 2. Oke, kita cek is a vet tadi person ya. Ini person. Person. Berarti kelas 3-nya adalah person. Sekarang kita cari subclass person dengan menggunakan base case. Is a kelas 1-nya adalah person, terus kelas 2. Kita cek di knowledge base, ternyata tidak ada yang argumen pertamanya person, jadi ini gagal. Terus dicari lagi si person ini, subclass person pakai recursive case. Walaupun gagal juga.
karena kelas 3-nya nggak diketahui. Gagal. Maka dia memanggil subclass yang sebelumnya, wet. Kelas 2-nya nggak diketahui, maka dia gagal. Oke, selanjutnya dia masih punya fakta kind of lagi, jadi harus dicari. John person, berarti subclass person. Tadi kita udah cari subclass person, jadi di copy aja. Oke, dan gagal. Berarti yang uninstance ini dia gagal. Yang ini juga ya, uninstance Sally kelas nggak diketahui. Tapi nggak kakak buat, harusnya dibuat sih. Objeknya apa tadi? John kelas. Nah, ini gagal. Karena kan si subclass ini merupakan syarat dari rule yang uninstance ini. Seharusnya dibuat lagi seperti ini, tapi yang di atasnya tadi nggak kakak buat. Ya karena bisa kita lihat juga kalau subclassnya ini gagal, berarti yang uninstance-nya ini gagal. Tapi kalau kalian mau lebih jelas, kalian panggil lagi uninstance-nya itu. Oke, seperti ini dibuat. Selanjutnya setelah John person, ada satu lagi Mary person. Subclass person juga yang dicari. Nah, ini gagal juga. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah false. Oke, seperti itu, panjang ya. Nah, coba dipahami lagi baik-baik untuk codingan yang ini. Ingat aja konsepnya, kalau query-nya apa, predikatnya dicek di knowledge base-nya itu sesuai dengan predikat yang ada di query. Jadi dicek dari yang pertama, predikat ketemu yang pertama, misalkan subclass, ya udah dicek dari predikat subclass yang pertama. Dan di sini predikat subclass yang pertama itu adalah base case-nya. Terus yang kedua dicek lagi setelah udah yang pertama, subclass predikat yang pertama, dicek lagi ke subclass predikat yang kedua. Pokoknya dia dicek semuanya selagi masih ada predikat subclass di knowledge base itu. Gitu juga dengan uninstance dan value. Oke, pokoknya seperti itu. Rule maupun fakta atau predikat yang seperti ini itu dicek semuanya kalau query-nya itu adalah x, y, ya. Oke. Yang berikutnya di sini ada subclass x, y. Kita coba di prolog. Oke, ini untuk yang subclassnya. Pet canaries itu subclass dari birds, raven subclass dari birds, bat subclass dari person. Terus query yang berikutnya value, chippy, nah ini kita mau mengetahui atribut-atribut yang dimiliki oleh si chippy. Jadi chippy punya atribut owner yang nilainya itu Mary, terus atribut vet nilainya Sally, colornya yellow, flyingnya true, featherednya true. Terus yang ini ini cuma kalau nggak ada variabel di dalam query-nya, pasti hasilnya itu adalah true or false. Whether
Nah, nilainya false. Oke, jadi untuk yang frame dan semantic network sampai di sini aja. Nah, jadi penjabaran untuk query yang subclass value dan attribute ini kakak mau kalian ngerjain karena kita udah banyak ngerjain untuk penjabaran query dari prolog ini. Jadi kakak mau itu sebagai latihan untuk kalian. Oke, kakak akhiri mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan aja, jangan ragu-ragu. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.